Nah, sama. Dari nang Lampung Timur. Ijen aja. Ejen, anak tak parah nih mambungi lah. Karena dari ini seperti banyak. Oh, Masya Allah. Nggak usah tetap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para sahabat Rimayah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan yang agung, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini, di tempat pelatihan kita memanah. Sebagaimana kita kemarin sebutkan bahwasanya tempat latihan memanah itu juga salah satu tempat yang dimuliakan, dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir karena ada halangan, uzur dan yang lain sebagainya. Di antaranya ada saudara kita yang sedang sakit, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan memberi kebaikan dan kesembuhan kepadanya. Para sahabat Rimayah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang dahulu telah kita sebutkan berkaitan dengan keutamaan di dalam memanah, kemudian di antara adab-adab di dalam memanah juga telah kita sebutkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit berkaitan dengan masih pembahasan memanah, yaitu berkaitan dengan furusiyah yang akan kita bacakan dari kitab Al-Furusiyatu Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita bacakan langsung. Kata beliau Ibnu Qayyim, wal furusiyatu arba'atu anwa'in. Ilmu furusiyah itu ada 4 macam. Ada 4 hal. Itu di bidang furusiyah ini ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, rukubul khayli, yaitu keahlian menunggang kuda. Wathani, yang kedua, ar-ramyu bil qausi, memanah dengan busur. Ats-tsalitsu al-muta'anatu birrimahi, yaitu keahlian tentang melempar, menikam dengan tombak. Ar-rabi', yang keempat, al-mudawaratu bis-saifi, keahlian menggunakan pedang, ya, dalam memainkan pedang. Ini adalah 4 macam tentang ilmu furusiyah. Kata beliau, faman istakmalaha istakmalal furusiyah. Barang siapa yang bisa menyempurnakan 4 hal ini, maka dia telah menyempurnakan ilmu di bidang furusiyah. Walam tajtami'u hadhil arba'atu 'alal kamali illa li ghuzatil islami. Dan tidak ada yang bisa mengumpulkan, menyempurnakan 4 hal ini kecuali bagi siapa? Pejuang Islam. Wa fawarisiddin, dan pejuang agama. Wahum as-sahabatu radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang pernah mengumpulkan keempat bidang furusiyah ini, keahlian dalam menunggang kuda,
kemudian memainkan tombak, pedang, dan memanah adalah mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wandafu ila furusiyatihim al-khailiyah wa furusiyatul iman wal yakin. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum menggabungkan antara furusiyah, ya, keahlian yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan menunggang kuda, dengan furusiyah, iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka menggabungkan antara kekuatan zahir, yaitu kekuatan fisik yang telah tadi kita sebutkan, ya, keahlian dalam menunggang kuda mereka ahli, dalam memanah mereka jitu, kemudian dalam memainkan tombak, kemudian dalam memainkan pedang. Mereka menggabungkan dengan apa? Kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang paling penting. Ya. Musuh Islam tidak akan gentar hanya dengan kekuatan fisik kita, hanya dengan kekuatan zahir kita, akan tetapi kekuatan iman dan keyakinan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menjadikan gentar musuh-musuh Islam. Wa tanafusu fi syahadah, dan mereka saling berlomba mencari kesyahidan, mencari syahadah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bagaimana agar mereka bisa mati syahid. Wa badlu nufusihim fi mahabbatillahi wa mardhatih, dan mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk di dalam apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari keridhaannya. Di dalam surat Al-Baqarah kalau enggak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah, dan di antara manusia ada di antara mereka orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun bagi para hamba-hambanya. Falam yakum lahum ummatun minal umamil batah wala haribu ummatan qat illa wa qahruha wa adhalluha wa akhadhu binawasiha. Dan tidak ada suatu kaum, suatu umat yang memerangi mereka dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang berperang melawan mereka, kecuali mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengalahkannya, kemudian menghinakannya dan mengambil alih kekuasaan mereka. Falamma dha'ufat hadhil asbabu fi man ba'dahum, maka tak kala mulai melemah sebab-sebab ini, yaitu sebab-sebab zahir tadi yang kita sebutkan, kemudian sebab-sebab batin, ya, kekuatan dari zahir maupun kekuatan batin mulai melemah dari orang-orang setelah mereka, litafarruqiha fihim wa adamu ijtimaiha, karena mereka saling bertikai, berpecah belah, hilang persatuan. Jadi subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti akan kita sebutkan sebuah hadis yang ternyata hal-hal ini, ya, tafarruq, berpecah belah, tidak adanya persatuan, mereka mulai melemah, mereka enggan berjihad, keimanan mereka mulai pudar, maka semua ini akan menjadikan kaum muslimin menjadi apa? Lemah. Disebabkan apa? Mereka sering bertikai, tafarruq. Maka perpecahan di dalam kaum muslimin ini adalah sebuah sunatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau pernah berdoa, pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, sa'altu rabbi salasan, aku meminta kepada Tuhanku tiga hal, fa'atani isnataini wa mana'ani min wahidatin, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dua hal dan tidak mengabulkan satu hal. Fasa'altu rabbi an yahlika ummati bisanatin fa'ataniha, aku meminta kepada Rabbku agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatku dengan apa? Kemiskinan, ya, paceklik, kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan. Jadi umat Islam itu enggak akan binasa hanya dengan sebab apa? Kelaparan, kemiskinan.
Umat Islam tidak akan binasa dengan itu. Kemudian fasa'altuhu an la yahlika ummati bil gharaqi. Aku meminta kepada Rabbku agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatku, menenggelamkannya sebagaimana kaumnya Nuh. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak akan binasa hancur semuanya dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh musuhnya. Kemudian wasa'altu Rabbi an la yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Aku meminta kepada Rabbku agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pertikaian di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Maka umat Islam sebagai sunatullah mereka akan berpecah belah, bertikai. Maka dalam hadis yang lain sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Disebutkan di sana ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu siapa ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang berjalan sesuai dengan petunjukku hari ini, ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, dan petunjuk siapa? Para sahabatku. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan al-jamaah. Ibnu Mas'ud menafsirkan tentang al-jamaah yaitu mawafaqul haq wa in kunta wahdak, yaitu barang siapa yang dia berada di atas kebenaran walaupun dia adalah seorang diri. Maka perpecahan kaum muslimin ini adalah sebuah sunatullah. Namun kita diperintahkan untuk bersatu, tapi bersatu di atas apa? Kebenaran. Maka ketika kaum muslimin bertikai, berpecah belah, ini menjadikan diri mereka lemah. Maka kata beliau, dakhala alaihi minal wahni wad-dha'fi bihasabi ma adimuhu min hadhil asbabi. Maka masuk ke dalam mereka ini apa? Al-wahnu wadha'f, kelemahan. Kalau kita menyebutkan al-wahnu ini kelemahan, kita ingat sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yaitu hadis Thauban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kaum-kaum yaitu orang-orang kafir itu, ya, mereka bekerja sama, bekerja sama satu sama lain untuk apa? Untuk menyerang kalian. Mereka orang kafir satu sama lain mereka bekerja sama, bahu-bahu, tolong-menolong untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Kama tada'al aqlatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang menyeru, mengumpulkan bersama-sama bareng, mengundang untuk makan di hidangan yang siap saji di atas nampan yang besar. Ya. Orang yang lapar mau makan, ada hidangan di nampan yang besar, mereka memanggil semuanya. Kaum muslimin dikelilingi para musuh-musuhnya di berbagai penjuru. Maka faqala qailun, salah seorang sahabat mengatakan, hal min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah disebabkan karena jumlah kita yang sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Maka faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan jumlah kalian pada saat itu adalah berjumlah yang banyak. Walakinnakum hutsa'un ka hutsa'is sail, akan tetapi kalian seperti buih banjir, buih dalam lautan yang tidak ada manfaatnya. Walayanza'anallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Dan sungguh di sini Rasulullah pakai lam ta'kid, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada-dada musuh kalian, di hati-hati musuh kalian apa? Al-mahabata minkum, yaitu rasa takut dari kalian. Akan dicabut rasa takut dari dada musuh-musuh kita. Wala yakdzifanna fi qulubikum al-wahna, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di dalam hati-hati kalian apa? Al-wahna. Faqala qailun, maka ada yang mengatakan, wa mal wahnu ya Rasulullah,
apa yang dimaksud dengan wahan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan adalah cinta dunia dan takut kematian. Maka ketika kaum muslimin cinta kepada dunia, sebagaimana hadis yang dahulu pertemuan yang lalu kita sebutkan, ketika mereka mulai ambisinya terhadap dunia tinggi, mereka meninggalkan agama mereka, maka Allah akan menimpakan kehinaan. Ya, kaum muslimin jumlahnya akan banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Mereka lemah. Nah, jadi kuantitas jumlah banyak bukanlah menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Ada sebuah pelajaran yang besar di kisah tentang perang apa ini jumlahnya banyak itu? Perang Hunain. Ya. Jumlah mereka yang banyak, jumlah kaum muslimin yang begitu banyak. Sekitar berapa? 12.000. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya berapa? 4.000. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, wah, kita enggak akan kalah karena jumlah kita besar sedangkan jumlah musuh kita sangat sedikit. Mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Maka subhanallah, itu di dalam surat apa ya ayatnya itu? Surat At-Taubah. Gimana? Siapa yang ingat? Surat Taubah tentang perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Dan sungguh kata Allah di dalam surat At-Taubah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, ya, memenangkan kalian di dalam peperangan, di dalam berbagai macam peperangan Allah telah memberi kemenangan. Dan perang Hunain ini setelah terjadinya Fathul Mekah, ya. Setelah terjadinya Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah kalau nggak salah di bulan Ramadan. Setelah itu perang Hunain ini terjadi di bulan Syawal, yaitu enggak lama setelah Fathul Mekah, maka terjadi perang Hunain. Ketika itu Rasulullah berangkat bersama bala tentaranya mendatangi di suku Hawazin kalau nggak salah, agak lupa saya. Kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di dalam peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada saat terjadinya perang Hunain. In ta'ajjabatkum kasratukum fala yuhni ankum syai'a. Ketika kalian takjub, berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Terus gimana ayatnya? Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas terasa sempit. Kemudian apa tadi? Summa walaitum mudbirin. Kemudian kalian berbalik ke belakang, porak-poranda, lari tunggang langgang. Ya, pada saat perang Hunain, di saat pagi petang itu pasukan kaum musyrik yang dipimpin oleh siapa pemimpinnya waktu itu? Malik bin Auf, ya kalau nggak salah. Ya, menyerang. Kaum muslim belum posisi siap. Maka mereka lari tunggang langgang. Ya, sebagian mereka berbalik kabur. Orang-orang munafik yang saat itu ikut bersama Rasulullah, mereka bangga dan senang hati. Maka tidak ada yang masih tetap bersama Rasulullah SAW kecuali sedikit saja. Hanya ratusan orang yang masih bersama Rasulullah SAW. Semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian di ayat selanjutnya gimana itu? Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ketenangan kepada Rasul, ya, kepada kaum mukminin. Kemudian lupa saya. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Terus gimana, Ustaz? Wa anzala junudan lam taruha, dan Allah menurunkan bala tentaranya yang tidak mereka lihat, yaitu para malaikat. Wa adzabal ladzi nakafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, hinaan kepada orang-orang kafir.
Ya, dan saat itu subhanallah banyak sekali tawanan dari orang-orang kafir, ghanimah yang didapatkan. Wadzalika jazaa'ul kafirin, itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Balasan ketika mereka di dunia dihinakan, dan nanti balasan yang lebih pedih lagi yaitu di akhirat. Maka jumlah yang banyak bukan menjadi sebab kemenangan. Ya, bukan menjadi sebab kemenangan kalau ternyata kualitasnya adalah rapuh. Maka para sahabat radhiyallahu anhu menggabungkan antara kekuatan zahir dan kekuatan batin. Maka ketika kedua kekuatan ini hilang, sebab-sebab ini menghilang, maka pada saat ini kaum muslimin akan menjadi lemah. Wallahu musta'an, kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kemudian masih bisa dilanjutkan apa cukup? Lanjutkan sedikit apa cukup? Cukup. Ini berkaitan dengan kita memasuki pasal faslun, kata beliau, fi adadi usuli ramyi wa furu'ihi wa ma yuhtaju ila ta'allumihi. Kata beliau, di antara beberapa pokok atau asas di dalam manah, ya, dan cabang-cabangnya, dan apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Kata beliau, falladhi ijtama'at alaihi rummatu minal umami annal usula ramyi khamsatun. Dan yang telah menjadi kesepakatan oleh ahli pemanah di kalangan umat ini, bahwasanya asas di dalam memanah ini ada 5. Wa jam'uha ba'duhum fi qawlihi, dan sebagian mereka mengumpulkannya di dalam sebuah ungkapan, ar-ramyu afdalu ma awsar rasulu bihi wa asja'un nasi man birrami yaftakhiru. Arkanuhu khamsatun al-qabdu awaluha wal aqdu wal maddu wal itlaqu wan nadharu. Jadi asas di dalam manah ini ada 5. Ya, sebagian mereka mengumpulkan dalam sebuah nadhaman, yaitu disebutkan ar-ramyu afdalu ma awsar rasulu bihi. Memanah adalah wasiat yang paling utama yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asja'un nasi man birrami yaftakhiru, dan orang yang paling pemberani adalah orang yang bangga dengan panahannya. Arkanuhu khamsatun, rukunnya ada 5. Al-qabdu awaluha, yang pertama adalah memegang busur, ya. Kemudian wal aqdu, mengunci. Kemudian wal maddu, menarik. Wal itlaqu, kemudian melepaskannya. Wan nadharu, kemudian membidik. Jadi ada berapa tadi? 5. Apa aja? Memegang, mengunci, menarik, melepas, dan membidik. Wa ja'aluha ba'dhum fi arba'atin wa jam'uha fi qawli. Nah, sebagian mereka mengumpulkannya, sebagian mereka berpendapat rukun memanah itu ada 4, yaitu terkumpul dalam sebuah ungkapan, ya sa'ili an usuli ramyi arba'atun al-aqdu wal qabdu wal itlaqu wan nadharu. Wahai orang yang bertanya tentang asas di dalam memanah, yaitu ada 4, yaitu al-aqdu mengunci, wal qabdu memegang, wal itlaqu melepas, wan nadharu membidik. Maka yang satunya lagi yang enggak dimasukkan apa? Menarik. Dan sebagian menarik ini enggak dimasukkan dalam usul memanah. Wa qala akharun, dan yang lainnya mengatakan usuluhu arba'atun. Asasnya di dalam memanah ini ada 4, pokoknya ada 4. Wa furu'uhu tis'atun, dan cabangnya ada 9. Wa kamaluhu khoslatani, dan penyempurnanya ada 2 hal. Fal majmu' 15 khoslatan, maka terkumpul menjadi 15 pokoknya. Dari usul, kemudian cabang, kemudian penyempurnanya digabungkan semuanya menjadi 15. Kata beliau, man istakmala ilmaha wa amalaha istakmala ilma rami. Barang siapa yang menyempurnakannya, pemahaman tentang 15 ini, kemudian wa amalaha, mempraktekannya, istakmala ilma rami, maka dia telah menyempurnakan dalam ilmu panahan. Insyaallah sedikit lagi. Wa nahnu nubayyinuha, dan kita akan jelaskan
Fal aslul awal, yaitu pokok yang pertama al-qabdu alal qaus, yaitu memegang busur. Ini yang pertama tadi, ya. Kemudian wasani al-aqdu, yang kedua adalah mengunci. Kemudian yang ketiga an-nadhru, membidik. Kemudian yang keempat itlaq, yaitu melepaskannya. Ini 4 usul yang pendapat terakhir yang mengumpulkan menjadi 15 ini. Ini yang perlu diingat. Yang pertama adalah memegang kaus, kemudian mengunci, kemudian membidik, dan yang keempat adalah melepaskannya. Wa amal furu'u, adapun cabangnya, al-awalu al-madu ala istiwa'in wa tarafukin, yaitu menarik dengan lurus dan tarafuk. Tarafuk itu lembut, ya, menarik dengan lurus dan lembut. Wasani ma'rifatu miqdari qausihi. Ya, yang kedua di antara cabang memanah adalah dia mengetahui ukuran busurnya. Jadi kita harus mengetahui ukuran busur kita itu seberapa. Ya, kita kira-kira kuat menarik busur itu berapa, nanti ada pembahasan, tapi saya lupa dulu pernah baca, termasuk bukan termasuk kebaikan ya seseorang yang menggunakan busur di atas kekuatannya, dan ini malah kelemahan ya, kehinaan yang seperti itu. Wasalisu, yang ketiga, ma'rifatu miqdaril watri fihi, mengetahui ukuran stringnya, mengetahui ukuran stringnya. Kemudian yang keempat, ma'rifatu miqdaru fuqi as-sahmi, mengetahui ukuran nok ya, mengetahui ukuran nok. Di sini beliau mengatakan bahwa al-khardul ladzi yaj'alu fihi al-watr, itu tempat yang untuk mengaitkan ke string ya, nok ini ya, mengetahui ukuran noknya. Kemudian wal khamisu, yang kelima, ma'rifatu miqdari sahmi, mengetahui ukuran eronya. Jadi ero kita ini beratnya berapa, harus diketahui ukurannya sesuai dengan berat busur kita. Jadi aslinya kalau mungkin kita itu ingin menjadi pemanah yang sejati, ya harus mengetahui ini semua, ukuran busurnya, ukuran eronya, tidak sembarangan ya. Kemudian ma'rifatu qadri quwwatihi huwa fi nafsi, mengetahui tentang kekuatan dirinya, kadar kekuatan dirinya, kekuatan dia harus tahu, masing-masing kita harus mengetahuinya. Wasabi, yang ketujuh, hayatul julusi wal wuqufi, mempelajari teknik duduk dan teknik berdiri. Jadi mudah-mudahan nanti pelatih kita bisa mengajarkan kepada kita teknik berdiri itu yang seperti apa aja, kemudian teknik duduk itu yang seperti apa. Nah, ini bagian daripada cabang memanah. Kemudian wasamin, yang kedelapan, qasdul isabati lal bu'd, yaitu yang menjadi tujuan memanah kita itu adalah ketepatan, bukan jauhnya ero ketika melasar. Jadi menjadi tujuan kita memanah, bagaimana kita memanah itu bisa tepat, bukan jauhan. Watasi anikaya, yang kesembilan ini anikaya. Saya lihat di kamus itu artinya al-qahru, yaitu mungkin maksudnya adalah sesuatu yang bisa mengalahkan, artinya tembakan yang benar-benar bisa mengalahkan musuh, tembakan yang bisa melumpuhkan musuh, atau tembakan yang bisa mematikan lawan kita. Anikaya, kurang lebih mungkin artinya seperti itu, al-qahru yang bisa mengalahkan. Amal khoslatani allatani bihima tamamuh fasabru wattuqa. Adapun dua pelengkap ya, dua pelengkap yang bisa menyempurnakan dalam memanah ini adalah apa? As-sabru wat-tuqa. Masyaallah, wa hadza kalamun hasanun jiddan. Kata beliau, ini adalah ungkapan yang indah sekali, kata Ibnu Qayyim. Penyempurna dari ilmu panahan ini semua adalah apa? Kesabaran dan apa? Ketakwaan. Dan ini subhanallah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak salah di akhir surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gitu ya kalau salah. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Kemudian dan bersiap siagalah kalian dalam
menghadapi musuh, ya. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian ini beruntung, agar kalian bisa menang. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggabungkan antara kekuatan kesabaran, ya, dengan ketakwaan kita, kemudian dengan apa? Fisik kita. Kita harus bersiap siaga. Dan ini sesuai dengan yang ada pada diri sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka menggabungkan antara kekuatan zahir dan kekuatan batin. Insyaallah penjelasan sedikit berkaitan dengan hal ini. Kenapa kok harus seperti ini? Ada kelompok lain, satu pembahasan lagi kita bacakan. Wa qala ta'ifah, mohon maaf, itu adalah tadi 15. Masih ingat nggak kira-kira? 15 hal berkaitan dengan pokok dan cabang dan penyempurna memanah. Dalam memanah ada 4 pokok, 9 cabang dan 2 penyempurna. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Kemudian waqala ta'ifatun, ada kelompok, ya, pendapat yang mengatakan arkanu ramyi arba'atun, rukun dalam memanah itu ada 4. Beda-beda ya. Di semuanya berkaitan satu sama lain. Rukun memanah itu ada 4. As-sur'atu, yang pertama adalah kecepatan, wa syiddatu ramyi, kekuatan di dalam memanah, wal isabatu, ketepatan, yang ketiga, wal ihtirazu, kemudian apa namanya? Kewaspadaan. Ya, kata kelompok yang lain, rukun memanah ada 4, yaitu kecepatan, kekuatan di dalam memanah, kemudian ketepatan, dan yang keempat adalah kewaspadaan. Farramyu alal haqiqati,